di atas ranjang ya. Saya mikir, wah ini saya harusnya udah game over nih, saya bilang nih gitu. Harusnya saya udah gak di dunia ini lagi. Kalau saya gak di dunia ini lagi, saya ketemu sama yang ciptain saya ngomong apa ya gitu ya. Wahyu sendiri selama 7 tahun ini wah banyak sekali ombak, badai. Tapi kita terus berusaha untuk bisa lewatin itu dan dengan cara adaptif. Dan kita tetap tidak berhenti sampai mimpi kita tercapai. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi kita di Biskom Podcast. Sebuah podcast yang khusus dibuat untuk membahas tentang entrepreneurship, bisnis, komunikasi, leadership, dan lain-lain. Yang dalam setiap episodenya kita selalu berusaha menghadirkan narasumber terbaik yang bisa berbagi banyak hal. Bersama saya di sini, Katrini Natisarasia sebagai dosen LSPR, dan saya didampingi saya Dede Suryadi, editor majalah Bisniswa. Kita akan berbincang tentang bisnis yang sangat menarik dan kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini kita udah menghadirkan Mas Peter ya. Mas Peter dari Wahyu. Betul. Gitu. Founder dan CEO Wahyu. Betul. Ya. So Wahyu, menulisnya Sobat Biskom, Wahyu. jadi WAHYOO Wahyu. Yang itu akan menjadi pertanyaan pertama saya. Kenapa Wahyu dan apa arti dari Wahyu, Mas Peter? Langsung aja. Langsung aja to the point ya. Oke, sebelumnya saya nyapa dulu. Halo Sobat Biskom, Mbak Katrin. Terima kasih. Halo Mas Dede. Terima kasih buat kesempatannya. Saya akan langsung jawab mengapa namanya Wahyu gitu. Wahyu itu kan sebenarnya kalau bahasa artinya gitu ya, itu kan ilham dari atas gitu. Jadi selama ini saya tuh bikin bisnis tuh selalu fokusnya ke diri sendiri gitu. Kayak gimana caranya supaya saya bisa tambah kaya, tambah sukses, banyak duit dan lain-lainnya gitu ya, terkenal ya. Sampai suatu saat saya berpikir, wah ini kayaknya kenapa terlalu banyak fokus ke diri sendiri gitu. Nah saya pengen coba ya akhirnya dapat wahyu lah gitu ya. Gimana caranya supaya bikin bisnis tapi bisa berdampak buat banyak orang. Bisa memberi impact yang positif buat banyak orang. Nah itulah sebabnya kenapa saya namanya Wahyu nih gitu. Supaya bisnis yang saya lakukan itu benar-benar bisa memberikan hal baik buat orang banyak. Impact positif. Jadi Sobat Biskom, Wahyu ini adalah sebuah perusahaan startup kan yang apa ya? Berusaha untuk mengencourage UMKM khususnya di bidang kuliner. Betul. Dengan memberikan fasilitasi berupa digitalisasi dan lain-lain gitu. Yang sudah berjalan mulai kapan nih? Sebenarnya bisa dibilang startup gak ya? Kita tuh udah umur 7 tahun di Agustus kemarin. Ya 2017. Perusahaannya sendiri sih sebenarnya mulainya di tahun 2018. Tapi biasalah namanya startup, project-project kita mulai 1 tahun buat kita validasi market, cara dapat duitnya bagaimana gitu. Nah akhirnya setelah kita confident baru deh perusahaannya waktu itu Wahyu Saluran Berkat berdiri di tahun 2018. 2018. Boleh dijelaskan lagi ya, tadi kan Mbak Katrin udah jelasin mungkin core bisnisnya apa sih Mas Wahyu ini mungkin? Core bisnis, yes. Mungkin saya cerita soal mimpinya dulu ya gitu. Mimpi kami sebenarnya kami ingin agar kuliner Indonesia ini benar-benar bisa dikenal banyak orang gitu. Itu mimpinya. Kenapa? Karena kita ingin Indonesia ini nggak dikenal cuma karena kekayaan alamnya yang indah, orang yang ramah-ramah, murah senyum gitu ya. Tapi juga ketika orang dengar Indonesia itu, orang langsung kepikir, wah ini negeri yang begitu banyak makanan yang enak-enak. So that's mimpinya kita. Nah faktanya memang kalau kita bicara industri kuliner di Indonesia, sebagian besar pasti UKM. Betul. Gitu kan. Nah sayangnya memang UKM ini banyak hal yang perlu diperbaiki. Nah disitulah kita hadir untuk membuat UKM kuliner Indonesia ini naik kelas. Nah ketika kita bicara bisnis, orang bilang mimpi bisa satu hal. Menuju ke sananya bisa banyak hal gitu ya. Nah
Wahyu di tahun 2017 sampai hari ini kita memang sudah mentransformasi bisnis model nih berkali-kali. Karena dinamika bisnis yang terus berubah, baik dari sisi dunia per-startupan gitu ya, maupun memang dunia makro yang kita tahu ada COVID lah, tech winter, ekonomi melemah dan lain-lainnya, sehingga membuat kita pun harus beradaptasi gitu. Nah di tahun 2017 sampai 2018 sebenarnya bisnis model kita cukup sederhana. Kita dapat duit dari advertising. Gitu ya, dimana tempat-tempat warung makan, rumah makan yang mereka punya space itu bisa kita brandingkan gitu, baik tempat makan, meja makannya, kursinya, bannernya gitu ya, dan lain-lainnya. Nah itu kan sebenarnya bisa masuk brand sebagai sponsor gitu. Nah dari uang sponsor itu harapannya si pemilik warung bisa mendapat bagian, kita juga dapat bagian. Nah jadi warung dapat benefit, tempatnya jadi lebih rapi, lebih bagus, dapat uang juga, kita juga dapat bagian. Brand juga senang karena mereka bisa dapat branding di tempat-tempat yang memang strategis gitu. Nah dari 2017 dari 2018 kita melihat sebenarnya bisnisnya menarik sih, tapi nggak sustain aja gitu, nggak bisa scale gitu ya kalau bicara bahasa sekarang, di mana kita ini jadi kayak service based nih, kadang ada klien, kadang nggak ada gitu. Nah sampai akhirnya kita rubah bisnis model kita menjadi supply chain business. Supply chain artinya kita menjadi seperti distributor produk-produk brand yang related dengan rumah makan, warung makan. Mereka produk-produknya akan kita salurkan ke network rumah makannya kita, warung makannya kita. Nah, pada saat itu mungkin di 2018, 2019 itu new retail lagi booming banget gitu. Ya kita pernah dengar beberapa brand di luar Alibaba, Warung Pintar dan lain-lainnya itu lagi naik daun. Nah, kita ikut kena wave-nya gitu. Jadi wah ini ada Wahyu nih yang menarik nih. Warung makan yang bisa terdigitalisasi gitu ya, lewat, memang kita belanjanya lewat aplikasi kan waktu itu gitu. Nah ternyata meningkat karena kita memberikan mereka kenyamanan berbelanja, nggak perlu lagi bangun pagi ke pasar belanja, angkat berat dan lain-lainnya gitu ya. Bahkan kita sampai memberikan mereka akses financing, beli dulu deh, bayarnya nanti gitu. Nah sampai akhirnya COVID datang, gitu kan. COVID datang, tentu mereka nggak bisa belanja, gitu ya. Kita semua terkena dampaknya lah. Nah tapi dari sana kita muncul bisnis baru lagi, model bisnis baru di mana orang nggak bisa keluar beli barang, tapi mereka belanjanya lewat online. Nah sedangkan si pemilik rumah makan ini mereka punya dapur yang sebenarnya dapurnya baik, punya karyawan juga. Tapi karena COVID jadi idle. Nah kita memanfaatkan tempat dapurnya dan karyawannya itu untuk memasak brand-brand yang lain di luar dari warung makan tersebut. Sehingga jadi kita bisa bilang cloud kitchen gitu. Nah pada saat itu karena memang tidak ada pilihan, orang harus belanja mau nggak mau harus online, bisnis model kita pada saat itu sangat-sangat works gitu. Kenapa? Karena customer pasti dimudahkan, plus harga kita untuk untuk si pemilik warung makan dan restoran ini juga jauh lebih menarik karena kan kita udah punya supply chain-nya juga gitu. Jadi kita udah end to end gitu bisa dibilang. Jadi bisa dibilang from farm to the table of the customer gitu. Nah jadi menarik, dan kita juga akhirnya berhasil mendapatkan pendanaan lagi. Terlepas waktu zaman COVID kita juga berhasil mendapatkan pendanaan lagi. Nah ternyata pada saat kita sudah mulai lagi naik-naiknya, another ombak datang nih, badai yang lain datang gitu ya. Dimana COVID sudah mulai mereda, orang sudah mulai keluar gitu ya.
Terus kemudian bisnis online juga sedang tidak baik karena udah mulai mencari profitabilitas, harga platform fee sudah mulai naik, promosi sudah mulai berkurang. Jadi behavior orang untuk belanja online itu pun jadi jauh menurun. Sehingga bisnis Cloud Kitchen pun akhirnya banyak bertumbangan satu persatu gitu. Nah termasuk kami juga melihat bahwa wah ini kalau kita terusin sebenarnya bisa bleeding terus gitu ya istilahnya. Ini gitu. 2021. Ini 2021 betul. Ini sebenarnya 2022 sih sebenarnya. 2022 gitu. Tech winter ya. Tech winter betul. Nah, sampai akhirnya di tahun 2023 kita terus berusaha gitu ya. Gimana pun caranya, apakah kita mengganti business model, apakah kita mengganti cara kita mendapatkan revenue gitu ya dan lain-lainnya. Sampai akhirnya wah ini kayaknya kita udah berusaha sekuat mungkin supaya Cloud Kitchen yang bertahan kayak agak sulit gitu. Nah, sampai akhirnya di tahun 2023 akhir kita melihat bahwa sebenarnya bisnis F&B itu bisnis yang tidak ada habisnya gitu. Dan kita masih punya mimpi besar terhadap makanan Indonesia. Dan akhirnya kita di tahun 2024 kita mempersiapkan yang namanya Wahyu Ventures. Sampai akhirnya di bulan Mei kemarin kita launching Wahyu Ventures gitu. Jadi sebenarnya yang ada sekarang ini adalah bentuk dari hasil kita bertransformasi selama 7 tahun. Berapa kali ganti bisnis model itu? Betul, itu udah berapa? 3 kali. Banyak ya. Tadi yang Wahyu Venture itu apa? Memberikan pendanaan kepada para kuliner, atau apa mungkin? Oke, Wahyu Ventures ini sebenarnya kita bisa dibilang seperti venture builder gitu. Bedanya venture capital dengan venture builder adalah mungkin venture capital hanya memberikan capital, finance gitu ya. Nah, kalau kami kita benar-benar mendampingi operasionalnya juga, membangun bisnisnya bersama gitu. Sampai akhirnya bisnisnya bisa lebih matang, lebih rapi, lebih bisa scalable, sampai akhirnya bisa mendapatkan pendanaan selanjutnya gitu. Nah, kenapa bisa hadir? Karena memang dari pengalaman kita selama 7 tahun ini kita lihat antara venture capital dengan F&B yang ingin diinvest ini masih ada gap nih. Venture capital mau masuk ke F&B-nya karena F&B lagi menarik banget, tapi F&B-nya belum siap untuk menerima pendanaan gitu. Dan itulah fungsinya Wahyu Ventures untuk merapikan beberapa hal yang ada di dalam F&B ini. Gitu. Skalanya sampai ke ini warteg kalau nggak salah atau gimana untuk kategori F&B-nya itu? Kategori F&B karena kita baru mulai gitu ya, tentunya kita fokus ke beberapa F&B yang jauh lebih siap gitu, instead of yang memang masih banyak yang perlu dibenahi. Jadi saat ini Wahyu Ventures memang fokusnya ke mereka yang omsetnya kurang lebih 500 juta sebulan ke atas. 500 juta sebulan. Betul. Oke. Jadi jadi bisa dibilang ini semacam juga memfasilitasi untuk mentoring ya. Betul. Jadi untuk bersama-sama tumbuh bersama. Betul. Nah, menjawab itu sebenarnya mentoring salah satunya. Jadi yang Wahyu Ventures berikan ini sebenarnya 4M. 4M ini adalah tadi M yang pertama mentoring. Yang kedua market access. Yang ketiga management tools. Yang keempat baru money. Money itu biasanya terakhir gitu. Setelah memang kita beresin 3 ini dulu gitu. Nah, mentoring ini sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Biasanya sebelum kita memberikan mentoring ataupun mereka menjadi bagian dari Wahyu Ventures, kita ada yang namanya business check up dulu nih Mbak gitu Mas. Business check up seperti layaknya dokter kalau mau periksa pasien gitu ya. Pengen tahu nih sakitnya di mana supaya memberikan obat yang tepat gitu kan. Nah, sama Wahyu juga demikian. Kita biasanya cek dulu nih, ada 8 hal yang kita cek. Yang pertama ini strategi bisnisnya gitu ya. Biasanya kita pengen tahu nih si pemilik rumah makannya udah punya strategi atau belum, visi misinya mau kemana gitu ya. Udah punya bayangan belum sih 3 tahun lagi bisnisnya mau dibawa kemana dan seterusnya. Nah, dari bisnis strategi kita masuk ke produknya. Kita lihat produknya apakah sudah cukup baik. Tapi biasanya F&B yang kita coba sih enak-enak sih. Jadi biasanya produk sih nggak terlalu signifikan, tapi paling memang banyak dari mereka yang belum terstandarisasi aja. Jadi kalau misalnya mereka
satu mungkin enak. Kalau punya 10 tempat gimana nih? Apakah rasanya sama gitu ya? Terus kemudian apakah mereka sudah punya COGS yang baik gitu. Apakah bisa dibikin lebih efisien? Nah, biasanya produknya kita lihat juga. Nah, kemudian finansial. Nah, ini paling krusial nih. Sebenarnya banyak dari mereka sebenarnya finansialnya jujur ini salah satu kelemahan dari UKM. Biasanya kita lihat apa aja yang perlu diperbaiki gitu. Nah, kemudian yang keempat operasionalnya. Bagaimana cara mereka menyimpan barang, bagaimana cara mereka melakukan aktivitas operasionalnya setiap hari gitu ya, kita liatin. Nah, lalu yang kelima ini kita biasanya liatin people-nya. Karyawannya turnover-nya seperti apa. Terus kemudian udah ada SOP belum sih dengan karyawannya gitu ya. Terus kemudian baru yang ketiga terakhir biasanya kita liatin brandingnya, visualnya gitu ya. Udah ada guideline atau belum. Terus kemudian kita liatin marketingnya, strategi marketing apa aja yang udah dilakukan. Terus kemudian terakhir baru salesnya, sales channelnya apa sih gitu. Nah, dari 8 ini buat kita itu udah kayak kaki meja gitu ya, yang strong gitu ya. Nah, jadi dari 8 ini setelah kita cek, biasanya muncul nih yang kita sebut namanya ada wahyu meternya. Jadi ada wahyu meternya gitu ya. Kayak ternyata finansialnya kurang baik, ternyata produknya perlu diperbaiki dan lain-lainnya. Itu yang kita berikan kepada salah satu potensi portfolionya Wahyu Ventures. Ini mau diperbaiki gak nih? Kalau mau diperbaiki dan punya potensi, Wahyu Ventures siap bantu gitu. Oke. Jadi Wahyu tentunya melihat potensi yang luar biasa ingin ditangkap ya, bahwa orang kita tuh kuliner kayak nggak ada berhentinya gitu. Misalnya bisa dibilang kalau setiap minggu, setiap bulan selalu ada tempat-tempat baru, tempat-tempat viral baru. Nah, itu hanya di kota-kota besar atau sudah sampai mana nih? Kita saat ini memang masih di kota besar. Tapi menariknya yang saat ini ada di Wahyu Ventures, salah satunya bahkan ada di Jambi gitu. Kita punya salah satu portfolio kita rumah makan Padang yang ada di Jambi. Udah punya 4 outlet gitu, dan makanannya enak banget. Kita udah coba makanannya, dan biasanya yang paling kita lihat itu dari sisi foundersnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar produk gitu ya, terus potensi kedepannya, tapi yang paling penting siapa nih yang ngerjainnya gitu. Apakah foundersnya punya grit atau punya komitmen untuk memajukan restorannya gitu. Nah, biasanya kita perlu ada chemistry dulu tuh di sini gitu. Jadi kita bisa kelihatan nih tujuannya kemana sih nih gitu. Nah, dari sana ternyata saya punya makanan gak cuma di Jambi, saya mau di Jakarta, Surabaya, dan di. Nah, justru menariknya yang kayak tadi Mbak katakan, mungkin di Jakarta itu kompetisinya udah terlalu padat gitu ya. Di luar kota sebenarnya potensinya masih sangat besar, dan mungkin juga di luar kota itu masih banyak makanan-makanan unik yang enak yang kita orang Jakarta juga nggak pernah cobain gitu. Nah, itu sih yang kita lihat sebuah opportunity jadinya. Bilangnya apa, mitra atau apa sih kalau rumah makan itu? Biasanya kita sebutnya mitra memang. Kalau misalnya memang udah jadi bagian dari Wahyu Ventures, biasanya kita sebut portfolionya kita. Udah berapa banyak sekarang? Portfolio kita saat ini baru 3. Karena kita memang baru mulai di bulan Mei kemarin. Tapi kita saat ini di tahun 2024 ini kita memang fokusnya hanya 6 gitu. Jadi kenapa 6? Karena kita lebih prefer quality over quantity gitu. Jadi daripada banyak tapi kita nggak kepegang gitu ya. So we know our kapasitas kita memang tahun ini cuma 6. Tapi harapannya tentunya kalau bisnis makin baik, tahun depan kita bisa 12 portfolio, tahun depan kita bisa 18 portfolio lagi gitu. Jadi total memang target kita di 3 tahun ini ada 36 yang bisa berbagian di dalam Wahyu Ventures. So kita gak pernah tahu, harapannya banyak dari 36 ini yang bahkan gak cuma juara di Jakarta ataupun satu nasional. Kalau bisa kita bawa di luar Indonesia kan gitu, sesuai mimpinya kita. Tapi besar ya, karena tadi kan portfolio itu minimal omsetnya 500 juta per bulan. Itu kan berarti menengah ke atas dong. Betul. Saat ini memang kita ingin mencari aspirasi. Aspirasi itu dalam arti
contoh ya, sekarang kan semua aspirasinya ini nih, saya sebut brand gak apa-apa ya, bakmi gacoan gitu. Dimana orang-orang, waduh, ini bakmi aja bisa sehebat itu nih di luar kota, banyak di mana-mana, antrian gak habis-habis. Akhirnya kan jadi sebuah inspirasi buat orang-orang banyak. Saya pengen seperti mereka gitu. Nah, itu yang ingin kita lakukan juga. Nah, kita ingin coba memberikan inspirasi atau aspirasi dari yang menengah dulu gitu ya. Dengan harapan yang mikro bisa jadi kecil, yang kecil bisa jadi menengah, yang menengah bisa jadi besar gitu. Nah, jadi ketika udah mulai tertrigger, saya pengen seperti itu nih, saya pengen seperti itu. Bahkan banyak beberapa F&B yang sudah IPO juga kan gitu. Oh, saya pengen IPO gitu. Oke, punya mimpi bagus, tapi kan ada prosesnya. Nah, itu proses itu yang sebenarnya yang kita ingin tekenin ke beberapa F&B yang mikro, yang small, mau gak nih jalanin prosesnya gitu. Kadang dari mereka ingin, tapi ketika dibilang prosesnya seperti ini, aduh gak deh gitu. Jadi makanya kenapa kita berharap dengan brand-brand yang kita bisa punya potensi itu bisa menjadi magnet buat yang lain. Artinya sangat selektif dalam memilih portfolio tadi ya. Betul. Nah, kalau portfolio pengen bergabung menjadi portfolio dari Wahyu itu caranya gimana? Biasanya kita ada beberapa, paling simpel sih boleh apply ke websitenya kita gitu ya, wahyu.com. Tapi sebenarnya biasanya kita mengadakan kompetisi. Jadi yang kita sebut sayembarasa gitu. Nah, lewat sayembarasa ini yang kita akan mulai lagi nanti di batch selanjutnya. Biasanya mereka boleh submit. Nah, mereka boleh submit, mereka boleh daftar. Kemudian ketika mereka daftar, kita lihat laporan keuangannya, kita lihat profilnya. Ketika mereka cocok, mereka kita undang. Terus kemudian mereka bisa presentasi, mereka boleh bawa makanan mereka gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ternyata ketika mereka presentasi, kita lihat presentasi yang menarik, kemudian juga makanannya oke. Biasanya akan ada lanjutannya. Lanjutannya kita akan coba datang ke tempatnya gitu. Kita akan coba datang ke tempatnya, kita lihat lokasinya, kita lihat dapurnya, kita coba makanannya, kita ngobrol lebih dalam lagi gitu. Nah, biasanya memang ada kompetisi. Nah, yang tadi itu restoran Padang yang di Jambi, itu salah satu yang ikut kompetisi kita di Desember tahun lalu gitu. Jadi tahun lalu itu yang daftar itu kurang lebih 500 dalam waktu 2 minggu. Jadi dari 500 akhirnya cuma dapat satu gitu. Jadi selektif sekali berarti. Very selektif. Benar. Ya, terus kita bisa lihat juga bahwa mungkin kalau kita bicara Southeast Asia dulu deh gitu, bahwa sebenarnya Bangkok atau Thailand mungkin lebih kayak wow gitu kan. Sebenarnya potensi kita juga mungkin bisa sebesar itu. Kemudian Malaysia kalau kita lagi di luar, mereka juga populer banget gitu kan ya. Nah, kalau ini apakah ini benar bahwa sometimes orang Indonesia itu termasuk juga di industri kuliner. Pengaruh tren itu gede banget nggak? Sehingga kita kadang-kadang sering melihat ini gede nih gitu. 3 bulan, 6 bulan, habis itu 1 tahun. Nah, bagaimana Wahyu melihat kecenderungan bahwa tren ini masih lumayan ngefek untuk bisnis kuliner Indonesia, termasuk juga si konsumernya sendiri? Benar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya makanan itu ya ada cycle-nya gitu ya. Memang ada cycle di mana kita sebutnya tadi cycle trend dulu di awal. Yang wah ini ada sesuatu yang baru nih, orang penasaran, orang pengen coba gitu. Jadi nggak heran kalau tiba-tiba langsung naik. Karena memang orang Indonesia paling viral, suka udah dar gitu ya. Coba gitu, apalagi yang ngantri-ngantri gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pada saat mereka coba mereka mau datang lagi? So that's the question kan Repeat gitu. order istilahnya ya. Repeat order, apakah mereka bisa jadi loyal customer-nya? Nah, ya pasti nggak semuanya. Saya percaya. Jadi makanya kenapa di fase tren ini kita sebutnya fase honeymoon period gitu. Ini lagi manis-manisnya nih, lagi cakep-cakepnya. Jadi jadi jangan sampai terlena karena itu bukan angka sebenarnya gitu. Karena angka sebenarnya itu dimulai 3 bulan setelahnya sebenarnya. Ketika
tren, kita bilang udah lewat trennya lah gitu ya, udah lewat trennya. Kemudian orang udah mulai tahu produknya dan apakah mau datang lagi, apakah mau beli lagi gitu. Nah, so that's the real number sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita udah lewat fase tren, kemudian fase di mana orang sudah mulai coba, nah kita tuh melihat bahwa F&B itu idealnya masa dewasanya, masa mature-nya itu di atas 9 tahun. Gitu. Jadi bukan 5 tahun, 9 bukan, tahun. 9 tahun. Jadi lebih panjang ya? Lebih panjang. Jadi contoh kalau misalnya saya sebut yogurt gitu kan, pasti udah langsung kedengeran nih orang sebutnya brand Sour Sally misalkan gitu, atau enggak silky pudding gitu, orang udah tahu Puyo gitu. Jadi fase 9 tahun adalah fase di mana memang orang udah mulai menjadikan itu sebagai budaya atau benchmarknya gitu. Nah, kita pengen seperti itu sih sebenarnya, nggak cuma sekedar yang tren 3 bulan kemudian 1 tahun terus gitu hilang gitu. Karena itu nggak sustainable gitu ya. Betul. Ya walaupun memang ada beberapa perusahaan yang bisnis modelnya creating the trend gitu. Jadi ya nggak masalah juga. Tapi yang kasihan adalah ketika orang buy the franchise terus kemudian ternyata trennya udah selesai gitu kan. Akhirnya bukan win-win, yang win cuma yang jual franchise-nya, yang beli franchise-nya, jadi malah kapan balik modalnya gitu kan pemikirannya. Nah terkait win-win tadi, dari mana bisnis itu bisa, artinya Wahyu mendapatkan income-nya itu dari mana? Oke, ini dari menarik. Model bisnis tadi. Betul, karena setiap kali Wahyu Ventures bantu, ya tentunya kita ingin ada equity di dalamnya juga. Gitu. Rata-rata berapa sih Mas? So kita very generous. Jadi karena saya datangnya dari background pengusaha juga, jadi saya pasti very friendly with the entrepreneurs. Jadi kita startnya dari 10%. 10% dari jadi ketika holding, contoh holdingnya 100%, gitu ya, kita minta 10% dari holdingnya. Gitu. Ya, dari sales ya berarti ya. Ya, jadi kalau misalnya ada dividen ya berarti kita dapat 10% dari sana, gitu, bukan dari sales sih, gitu. Jadi kenapa kita minta equity sebenarnya karena tadi kita ingin jadi mitra, bukan cuma sekedar jadi vendor, bukan cuma jadi sekedar konsultan, tapi kita ingin ada equity karena kita punya pandangan ingin maju bersama gitu. Jadi kita ingin punya rasa belonging juga nih. Oh, kita ada shares di sini juga nih gitu. Seberapa besar timnya Wahyu Ventures sendiri? Saat ini kita ada 12 orang, 12. gitu. Dan semuanya itu bisa dibilang nggak sih? Ini orang-orang itu harus punya insting, apa paling nggak sense atau paling nggak paham kuliner nggak? Mas Peter sendiri jajan mulu nggak? Karena saya termasuk juga yang kayak gitu, senang banget tuh nyoba-nyoba. Iya, makanya saya susah kurus nih kayaknya. Saya selalu suka, apalagi local food ya, gitu. Jadi bahkan kalau pergi ke luar kota, biasanya saya jarang atau bahkan nggak pernah makan di hotelnya, selalu makan di luar, gitu. Cobain, cari yang unik, cari yang local taste-nya gitu. Dan buat saya itu sebuah hal yang menyenangkan gitu. Nah itu kalau itu saya. Nah kalau bicara background saya sendiri, memang dari mungkin udah 20 tahun kali saya related sama F&B gitu ya. Ketika saya lulus SMA, saya kan pergi ke Australia. Itu saya bukan kuliah sebenarnya, tapi saya bekerja gitu. Saya kerjanya juga related sama F&B. Jadi saya kerjanya di fast food chain. Terus yang kedua saya kerjanya di Italian restoran, di cafe, tapi sebagai kitchen helper, alias bahasa kasarnya tukang cuci piring gitu. Bahasa kerennya ini kitchen helper gitu ya. Nah, jadi terus kemudian ketika saya kembali di sini, usaha pertama saya itu uniform, jadi bikin seragam. Kebetulan juga banyak kliennya itu restoran-restoran juga, hotel. Terus kemudian saya juga pernah bikin website agregator tempat makan restoran-restoran. Jadi masih ke sana ya. Benang merahnya duniamakan.com waktu itu gitu. Nah, tapi pada saat itu masih sangat prematur, pada saat orang belum pakai smartphone sebenarnya pada saat itu. Dan akhirnya
ya selalu related dengan F&B. Ya. Jadi terus tadi bicara tentang Wahyu, and then you started some business yang tadinya hanya berfokus ke diri sendiri. Betul. Kapan tuh momennya kayaknya mulai enggak untuk diri sendiri? Jadi momennya ya, wah ini menarik karena waktu itu saya juga pernah bantu perusahaan retail. Jadi saya menawarkan minuman berenergi gitu ya ke beberapa tempat-tempat F&B juga gitu. Nah kebetulan karena minuman energi ini related sama tempat-tempat yang bukanya malam-malam gitu ya. Nah sampai suatu saat saya pulangnya mungkin karena keletihan, karena waktu itu saya sambil pagi sampai malam saya usaha yang saya uniform tadi. Kemudian malamnya saya mulai menawarkan produk ini ke kafe-kafe, klub dan lain-lainnya. Dan sampai akhirnya di sana saya kerja cuma 2 minggu. Kenapa cuma 2 minggu? Karena pada saat minggu kedua itu saya mengalami kecelakaan gitu. Jadi bisa dilihat di Instagram saya ada mobilnya yang sampai hancur berantakan. Dan karena kelelahan tadi. Karena kelelahan, karena mungkin banyak pikiran, karena minum juga gitu ya. Jadi it's a mix gitu. Sampai akhirnya kalau misalnya lihat kondisi mobil saya itu harusnya saya udah nggak ada di dunia ini lagi istilahnya gitu. Lalu kemudian di pembaringan saya pada saat pemulihan diri, saya mikir gitu ya, kan emang nggak bisa ngapa-ngapain tuh waktu itu ya di atas ranjang ya. Saya mikir, wah ini saya harusnya udah game over nih, saya bilang nih gitu. Harusnya saya udah nggak di dunia ini lagi. Kalau saya nggak di dunia ini lagi, saya ketemu sama yang ciptain saya ngomong apa ya gitu ya. Obrolan saya dengan sang pencipta tuh apa ya. Ketika saya ditanya, Peter udah ngapain aja gitu ya kan. Gak mungkin ditanyanya, Peter rumahmu sebesar apa gitu ya. Gak mungkin mobilmu sekeren apa atau di account apa, uang di bankmu berapa banyak gitu. Saya pasti ditanya tahun-tahun yang udah dikasih sama saya, apa yang udah kamu jalanin dengan benar gitu. Jadi pada saat itu kayak lumayan tertegur gitu ya. Iya ya, selama ini kok saya fokusnya ke diri saya sendiri gitu ya. Sampai memang makanya saya sampai kerjanya double job dan lain-lainnya memang untuk membuktikan bahwa saya bisa ke sana gitu. Saya yang dapat nama gitu. Nah, akhirnya istilahnya dapat wahyu gitu ya. Makanya kenapa mulai saat itu memang saya fokusnya lebih ke membuat sesuatu yang bukan untuk diri saya sendiri tapi berdampak manfaat buat orang banyak. And you happy with what you accomplish right now? Atau masih keep moving? Ada bigger dream? Jujur kalau bisa ditanya masih banyak hal yang belum ke-achieve ya gitu. Tapi at least ketika udah ada satu yang at least ada hal kecil yang bisa berdampak, itu saya udah cukup happy gitu. Tapi kalau misalnya ditanya sebenarnya masih banyak hal yang saya punya yayasan juga. Saya namanya Yayasan Saluran Berkat Mandiri gitu, dimana fokusnya untuk anak-anak jalanan yang kesulitan makan gitu. Karena ini related juga sama Wahyu. Wahyu kan berhubungan dengan F&B. Yayasan saya tadinya YSBM itu singkatan dari Yakin Semua Bisa Makan. Gitu. Karena fokusnya ke zero hunger. Kita ingin supaya restoran-restoran atau warung makan yang under Wahyu ini, ketika Wahyu bantu mereka bisa sukses. Ketika mereka sukses mereka bisa jadi berkat anak-anak yang di sekelilingnya. So that's the idea sebenarnya dari yayasan ini. Dan terbukti beberapa restoran, teman-teman yang baik-baik ini sering banget nih kirim-kirim makanan gitu ke anak-anak ini. Jadi anak-anak ini bisa fokus, dapat makan gratis, belajar gitu ya. So itu sih yang kita lakukan sekarang lewat YSBM gitu. Pengennya sih impactnya ke banyak tempat ya gitu. Saat ini memang YSBM baru di satu tempat aja, berharap bisa di banyak tempat. Itu luar biasa sih, nggak cuman entrepreneur, tapi juga mengupayakan selalu bisa menjadi berkat buat sekeliling, mau sekecil apapun itu, but you just do it.
Just do it. Keep doing it. Yes, gitu. betul. Berapa tahun berarti semuanya ini kalau dipanjangin? Saya lulus tahun 2001, sekarang udah 2024 ya. 2024 ya, 23 lah. Menjadi entrepreneur ya, sampai dengan sekarang ini sudah punya Wahyu Venture. What is the biggest challenge yang sampai sekarang masih terus dihadapi? Biggest challenge ya, wah ini agak nyelekit sih. Sebenarnya sumber daya manusia, mindsetnya gitu. Saya selalu bilang bahwa Indonesia ini kita bersyukur diberikan tanah yang baik gitu ya, yang subur, nyaman gitu. Tapi kadang kenyamanan itu membuat kita terlena gitu, membuat fighting spiritnya itu jadi berkurang sebenarnya gitu. Jadi kalau kita bicara ya lebih ke sumber daya manusia yang mindset untuk growth-nya kurang gitu. Kadang mereka ya nggak salah, mereka punya kehidupan yang ya cukup deh gitu, gitu. Ya, tapi menurut saya akan sulit ketika semua punya mindset yang seperti itu. Akhirnya kita nggak kemana-mana gitu. Saya punya keinginan sebenarnya di mana ya Indonesia ini bisa negara yang besar seperti Singapura yang kita bisa maju semuanya, mindsetnya ingin terus berkembang gitu ya, jadi negara yang super gitu ya, istilahnya super power gitu ya. Ya ini contoh gitu. Kenapa di tahun 2017 sampai sekarang banyak yang bertanya mana buktinya warung makannya Wahyu yang udah berhasil dibantu dan lain-lainnya. Kita ingin bantu sebenarnya gitu. Nah, tapi memang tantangannya adalah yang pertama sumber daya manusianya ini, Mas jangan deh nanti kalau tempatnya bagus harga kontrakan naik gitu. Jadi ada lokal yang kayak namanya local problem ya gitu ya, yang memang ada tantangannya kayak gitu. Jadi mereka semakin sederhana, mereka semakin happy karena biaya kontraknya nggak naik gitu, bahkan pajak juga nggak kena gitu. Jadi kenapa banyak faktanya di lapangan ya keadaan mereka sederhana terus gitu. Padahal mimpinya saya pengen semuanya bahkan kayak di Jepang gitu ya, rapi, atau bahkan yang paling deket deh kayak Singapura, tempatnya bahkan udah ada grade-grade-nya gitu ya, orang makan juga nggak takut gitu. Nah tapi ada hambatan di sana. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa mereka ini yang tadi mindset cukupnya itu gitu. Jadi ketika memang makanan saya udah habis gitu ya, jam 3 gitu, jam 4. Padahal mereka bisa serve lagi nih di jam 7 gitu. Padahal tapi mereka yang kayak nggak deh, udah cukup lah ya gitu. Ya akhirnya ya udah gitu. Dan itu yang membuat kita merasa bahwa agak sulit nih buat kita narik mereka untuk berkembang. Akhirnya makanya tadi saya bilang pembelajarannya akhirnya quality over quantity. Nggak semuanya harus kita rangkul. Jadi hanya yang punya mindset growth aja yang ingin kita bantu. Yang 3 tadi portofolio itu memang udah satu mindset kali ya. Betul. Iya benar. Makanya prosesnya panjang. Cuman kayak mau yuk gitu kan ya. Benar. Karena ini juga long term ya. Benar. Perlu komitmen lah, pemahaman yang sama, visi yang sama. Benar. Ya ini saya juga nggak bisa bilang kemajuan ini harus bersama-sama sih gitu, perlu didukung sama stakeholder yang lain gitu. Kalau kita bicara tadi Mbak Catherine ada bilang soal Thailand gitu ya, Vietnam, mereka maju banget di luar negeri gitu ya. Kok Indonesia nggak gitu kedengeran sih gitu. Nah sebenarnya saya bersyukur di tahun 2023 gitu ya, Pak Jokowi kan udah bilang spice up the world nih. Sama Pak Sandi Uno gitu ya, ingin supaya bumbu Indonesia terkenal gitu ya, terus kemudian orang-orang luar negeri juga bisa mengenal restoran Indonesia gitu. So ini tahapan yang sedang kita lakukan. Jadi kebetulan Wahyu bekerja sama dengan Kemenparekraf. Kita lagi baru aja sih sebenarnya kita punya program di mana restoran Indonesia yang di luar negeri ini sebenarnya mereka juga hitungannya UKM juga, cuma beda lokasi aja mereka di luar negeri kesannya gitu ya. Tapi mereka di sana UKM juga, mereka yang jalanin semuanya, mereka juga sebagai operator bisnisnya juga. Nah mereka perlu bantuan juga. So itu yang kita ingin coba
lakukan gitu. Sebenarnya kesulitannya apa sih? Ternyata banyak kesulitan yang bumbunya masuk ke negaranya sulit gitu. Jadi makanya kenapa restoran Indonesia di sana mungkin nggak otentik banget gitu. Ada modifikasi menggunakan bumbu lokal yang mungkin serupa gitu. Jadi makanya beda kalau dengan Thailand. Thailand pemerintahnya support banget dari tahun 90-an gitu. Yang mau buka restoran di luar negeri disubsidi, kemudian juga ekspornya juga disupport gitu, bumbu-bumbunya. Bahkan mungkin ada bantuan pendanaan juga dan lain-lainnya. Itu yang akhirnya kita bisa cobain deh restoran Indonesia, restoran Thailand yang di luar negeri rasanya hampir sama semua, enak-enak gitu. So that's kita punya goal juga. Gitu. Jadi Wahyu Venture dengan ini kita seperti membuat suatu ekosistem. Ya, Sementara opportunity-nya pun sebegitu besar. Bener. Ya, jadi one day gitu kan ya. Mimpinya Wahyu Venture ini let's say 5 tahun ke depan ingin melihat ini semua seperti apa sih selain melihat perkembangan Wahyu sendiri ya? Iya, balik lagi. Saya berharap ya restoran Indonesia yang di luar negeri itu semakin banyak. Makanan Indonesia bisa semakin dihargai. Orang luar dengar kata Indonesia nggak cuma ngomong soal Bali gitu, tapi ngomongin juga soal makanan Indonesia. Itu dreamnya kami sih. Dan kita juga berharap lewat kuliner Indonesia ini ekonomi juga bisa jadi lebih baik. Benar. Gitu. Kenapa? Karena kuliner ini gerbong yang besar sebenarnya. Kalau misalnya kulinernya meningkat, otomatis suplai rantai makanannya kan juga ikut ke bawah sebenarnya. Mulai dari suplainya, petaninya, peternaknya itu pasti terkena dampaknya juga positifnya. Kemudian industri logistiknya, kemudian juga marketingnya, akhirnya lapangan kerja juga ikut terserap juga gitu. Termasuk itu mungkin advice apa ajakannya buat para pemain kuliner termasuk yang anak muda gimana Mas? Biar maju bersama lah. Iya, Oke, mungkin buat yang pelaku kuliner Indonesia khususnya masih muda gitu ya. So yang paling penting sebenarnya yang saya lihat banyak dari mereka merasa bahwa produknya mereka itu is the best gitu. Padahal belum tentu menurut orang lain gitu. Jadi so menurut saya market validation is very important gitu. Apakah produknya bisa diterima atau enggak gitu. Nah, tapi sebenarnya mau apapun itu, saya lebih melihat soal dari sisi entrepreneurship-nya sih untuk anak muda gitu. Mau terlepas mereka jualan kuliner gitu ataupun lifestyle ataupun apapun. Saya pengen supaya anak-anak muda ini lebih punya jiwa adaptive and unstoppable gitu. Karena kita nggak pernah tahu ke depan nih akan ada hal-hal apa lagi gitu ya. Wahyu sendiri selama 7 tahun ini banyak sekali ombak, badai. Tapi kita terus berusaha untuk bisa lewatin itu dan dengan cara adaptif dan kita tetap tidak berhenti sampai mimpi kita tercapai gitu. Itulah sebabnya kenapa setelah 7 tahun kita masih tetap di sini. So menarik. Sobat Biskom, where there? Oke, Sobat Biskom, pembicaraan tadi yang lumayan panjang dan banyak banget yang bisa kita bawa pulang, gitu kan? Yang bisa kita pikirin lagi, gitu ya. The journey, kemudian the obstacle, nggak semuanya itu tentang sukses, gitu. Jadi sekali lagi apa sih yang perlu disampaikan? Kita, kalau tadi kita ngomongnya ke foodism atau culinary. Kalau untuk menjadi entrepreneur, apa sih yang harus kita persiapkan? Boleh disampaikan ke Sobat Biskom. Oke, entrepreneur itu adalah seseorang yang menyelesaikan masalah gitu, problem solver gitu. Dan saya selalu bilang bahwa kita bersyukur kita hidup di Indonesia yang problemnya banyak banget. So this is the land of opportunity sebenarnya gitu. Nah,
Tapi sambil kita menggali opportunity, menggali kesempatan itu, sebenarnya ini juga jadi kesempatan untuk kita bisa jadi berkat buat orang banyak. Ketika kita menyelesaikan masalah, artinya kita berbuat baik kepada orang tersebut juga sebenarnya gitu. Jadi gunakan kesempatan ini, nggak cuma sekedar mengambil materi yang kelihatan gitu ya, tapi juga memupuk materi yang tidak kelihatan di atas kelak gitu. Okay. So, insightful sekali. Menarik. Dan itu ya, jangan gampang nyerah. Ya, betul. Adaptif, jangan gampang nyerah. Betul. Iya. Semua orang bisa jadi entrepreneur, tapi nggak semua orang punya entrepreneurship katanya gitu. Betul. Jadi punya mental itu yang paling penting. Karena kita pasti akan digebukin ini itu. Saya selalu bilang ya, kalau misalnya kita belum tahu tujuan kita apa, kita belum tahu kenapa kita melakukan itu, pasti akan bikin kita gampang nyerah. Makanya kenapa orang gampang nyerah, karena nggak tahu mau kemana gitu, mau kenapa gitu. Nah tapi ketika kita tahu tujuannya, mau kemana, mau badai bikin kita muter-muter, kita balik lagi ke tujuan itu sebenarnya gitu. Jadi saya selalu bilang ke tim saya, kita ini di dalam kapal nih, banyak badai, tapi kita tahu pulau mana yang mau kita tuju, gitu. Nah, tapi untuk menuju pulau itu kita juga perlu bahan bakar kan sebenarnya, gitu. Nah, bahan bakar itu biasanya ya gimana caranya kita punya membangun hubungan kita sama yang di atas, bagaimana kita bisa take care each other gitu ya, supporting satu dengan yang lain gitu. Karena bisnis bisa berubah, produk bisa berubah gitu ya, tapi spirit kebersamaan itu yang sebenarnya part of the process, yang justru part of the journey gitu, menuju ke sananya justru yang lebih penting. Gitu. Oke, so Sobat Biskom, terpaksa diakhiri juga gitu karena kita terbatas waktu. Pembicaraan yang sangat banyak punya insight untuk kita semua, untuk saya terutama gitu kayaknya, bersama Peter Shearer, entrepreneur yang luar biasa. Merangkap motivator sih kalau menurut saya udah levelnya ya. Gitu. So thank you so much untuk waktunya, untuk sharingnya. Terima kasih Sukses banyak. Sukses terus untuk Wahyu. Iya, dukung terus kuliner Indonesia. So, see you next time. Bye bye. Salam Biskom.